welcome back to God's Word. Dan kali ini setelah lama sekali God's Word tidak muncul. Dan finally ini adalah saat yang tepat untuk dimana kita akan membahas mengenai bagaimana Tuhan ada di kehidupan kita masing-masing. Dan bagaimana Tuhan itu betul-betul nyata di kehidupan kita masing-masing. Ya, kali ini saya akan bahas mengenai kasih mula-mula. Sebuah bahasan yang sangat umum, sangat detail. Tetapi kalau kita salah memaknai, kasih mula-mula itu akan hilang dan bukannya malah menjadi sebuah berkat, malah menjadi suatu batu sandungan bagi kawan-kawan kita yang lain, baik seiman maupun gak seiman. Kita akan bahas saja langsung pada ayatnya di bagian ini. Tunggu dulu, di bagian Wahyu 2 ayat yang ke-3 dan juga 4. Ya, saya akan bacakan buat Anda. Anda bisa baca full satu pasal, saya akan bacakan ayat yang saya tandain saja. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya, sebuah ayat yang sangat simpel sekali. Kita sudah baca, kita sudah lihat di mana meskipun kita kelihatan setia, kita tetap berada di jalannya Tuhan. Tetapi kadang-kala kita lupa untuk bagaimana mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, bagaimana ada semangat, ada panas, ada api yang menyala-nyala seperti dahulu engkau dan aku mencintai Tuhan. Bagaimana kita mengingat awal ketika kita ketemu sama Tuhan, bagaimana engkau dan aku mau untuk berdoa untuk Tuhan, didapatkan Tuhan, ditangkap Tuhan, dipeluk sama Tuhan. Momen-momen itulah yang membangkitkan di mana kita mulai mencintai Tuhan. Tapi makin lama cinta itu makin kusut, makin lama cinta itu makin biasa saja, udah gak ada nyalanya, udah gak panas lagi. Tahukah engkau ketika Tuhan seperti itu, Tuhan menangis melihat anak-anaknya yang seperti itu, melihat anak-anaknya yang makin lama cintanya semakin padam kepada Tuhan. Tapi entah mengapa Tuhan tetap aja ada untuk engkau dan aku. Tuhan tetap aja ada untuk kita semuanya. Meskipun kita seolah-olah gak ada waktu buat Tuhan, meskipun kita seolah-olah ini membuang waktu-waktu kita untuk hal-hal yang gak berguna, yang kita senangi, yang kita lagi gelutin, yang kita lagi usahakan, mimpi yang ingin diwujudkan. Tapi apakah engkau tahu bagaimana Tuhan sangat merindukan, sangat kangen sama kamu? Tahukah kamu akan hal itu? Please, sama-sama kita memulai lagi, sama-sama kita mulai untuk mengingat kembali awal kasih mula-mula itu, dimana ya kau pasti akan ingat, kita akan ingat semua bagaimana kebaikan Tuhan, awalnya Tuhan seperti apa gitu. Apa yang terjadi pada saya pun juga, saya juga mengalami, saya juga gak luput, saya juga ada di fase lama-lama cinta kepada Tuhan itu menjadi hal yang biasa, jadi sebuah kebiasaan. Tapi kadang-kadang Tuhan itu begitu hebat, begitu gak bisa diselami bagaimana yang Dia inginkan, Dia pikirkan, melalui banyak jalan, melalui banyak usaha dan lain-lain kejadian. Kadang-kadang saya diingatkan juga gitu loh mengenai, hei, mana kasih mula-mulamu yang dulu? Betapa kamu menggebu-gebu mencintai aku, betapa kamu betul-betul ingin bersama dengan aku. Tapi semua itu sudah mulai hilang, semua sudah mulai gelap, semua sudah mulai biasa saja. Detik di saat itu saya mulai memikirkan untuk, iya Tuhan, maafin aku kalau aku seperti ini. Dalam hati kecilku gak pengen kayak gitu, tapi pada kenyataannya kita pun gak luput. Engkau dan aku pun tetap bisa melakukan hal seperti itu, tetap bisa mengecewakan Tuhan, tetap bisa untuk tidak mempunyai panas lagi kepada Tuhan. Tapi detik dimana saya iseng-iseng melihat di YouTube, habis itu muncul gitu ya sebuah lagu gitu yang dulu saya nyanyikan,
Dan itu betul-betul mengena di hati saya. Tiba-tiba aja lagu itu memiliki fungsi yang sama. Lagunya seperti ini, saya coba nyanyikan. Hanya kau, hanya kau, hanya kau yang ku cinta. Hanya kau Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Kau, hanya kau yang ku sembah. Suci, suci, layak engkau layak. Sungguh ku cinta kau. Lagu itu diulang aja lagu itu. Tiba-tiba ada di mana perasaan dulu, ingat lagi gitu. Ingat di mana Tuhan itu mencintai aku. Aku dulu bukan aku dulu yang bukan apa-apa, menganggap hidup ini kosong. Setelah aku kenal Tuhan pada saat itu, aku mulai diingatkan kembali bahwa engkau ada, soalnya Tuhan pengen engkau ada. Ada tujuan di balik semua ini. Kamu jangan give up, kamu pasti bisa. Jadi ketika kita kehilangan kasih mula-mula, bukannya kita makin lama makin dingin, tapi kita mestinya kembali ke Tuhan. Pupuk lagi kasih yang lama itu, kita usahakan lagi. Seperti pada saat awal kita semua mengalami jatuh cinta, ya seperti itulah kita pupuk lagi. Hubungan yang sudah menjauh mulai mendekat kembali. Dan itu sudah saya lakukan, sudah saya alami. Cukup beda-beda, bisa 3 bulan sekali, 4 bulan sekali seperti itu. Dan diulang sampailah pada suatu ketika kayak, aduh kenapa gini mulu, gak bisa kayak gini mulu. Aku kangen sama kamu Tuhan. Ada kondisi seperti itu, dimana hati ini itu gak bisa untuk berpaling apapun yang terjadi. Dunia ini pengen sebaliknya. Dunia ini ngasih kita itu sesuatu yang menjauhkan kita daripada Tuhan. Apa yang sedang diinginkan oleh dunia ini betul-betul bertolak belakang dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan saya pun juga sempat kayak terbayang-bayang atau apa gitu. Tapi ya kapan gitu loh. Kalau bukan kita, siapa lagi yang bangkit? Kita nunggu teman-teman kita yang lain. Bagaimana teman kita lain bisa bangkit kalau kita aja belum bangkit? Bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Diulang-ulang. Bukan bangkitkan kamu, tapi bangkitkan aku. Sekalipun kita gak bangkit, kita sudah hopeless, gak punya masa depan, it's okay. Tuhan bisa gantikan semua itu. Apapun yang terjadi, engkau kehilangan apapun, it's okay. Dunia bisa lalu. Hidup itu seperti bayangan yang berlalu, cepat begitu saja. Mati adalah sebuah keuntungan, kata Paulus. Kalau kita hidup, kita mesti menghasilkan buah. Jangan lupakan itu.
Tetap kita berkaca pada pendahulu kita. Lihat hubungannya Paulus dan Tuhan. Lihat hubungannya Daud dan Tuhan. Bagaimana sosok-sosok itu mencintai Tuhan dengan segenap hatinya. Apakah sosok itu gak punya kelemahan? Yes, punya kelemahan. Punya sangat-sangat banyak sekali kelemahan. Bahkan Daud pun ketahuan berzina. Bahkan Paulus pun juga punya kelemahan, apalagi dia itu pembunuh pengikut Tuhan pada awal mulanya. Paulus bukan? Ya, kita nggak ada yang sempurna. Ini adalah panggilan, ini adalah himbauan. Come here. Saatnya untuk pulang, saatnya kembali, saatnya untuk bangkit. Saya sudah banyak sekali berpengalaman, banyak yang ngomong, kok aku gini. Yes, bangkit, 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 bangkit. Stand up, stand up, stand up. Jangan masalah gini aja give up. Kalau kamu jatuh, kamu pasti akan bangkit lagi. Ayo kamu bangkit, 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 bangkit. Jangan melihat masalah jatuhnya, tapi bangkitlah. Lihat masalah bagaimana engkau bisa bangkit. Seperti yang Tuhan katakan, seperti yang Tuhan kehendaki. Dan di sini entah kenapa banyak sekali yang bisa saya bagikan, tapi ya waktu akan sangat-sangat panjang sekali. God's Word mestinya menjadi tempat yang singkat, padat dalam pemberitaan mengenai Tuhan, bukan menjadi khotbah yang lama. Kalau khotbah yang lama itu ada sesi padang. Dan ya, itu sekilas yang bisa saya bagikan mengenai kasih mula-mula. Sangat sedikit sekali melalui banyak hal yang Tuhan bisa bawa, tapi saya tahu kisah sedikit ini Tuhan sudah membuka hatimu, Tuhan sudah mengatakan sesuatu dalam hatimu. Hati kecilmu berkata sesuatu, seolah-olah ada semacam yang ngomong dalam hati kecilmu mengenai ayo bangkit. Kamu yang ada dalam masalah, ini belum selesai, aku belum selesai dengan kamu. Bangkit mulai nol. Saya pun juga pernah bangkit mulai nol. Ketika saya lagi down, pada saat waktu itu kuliah banyak masalah, semuanya plan hilang. Itu ada saat itu juga Tuhan bilang ayo bangkit. Kamu gak percayakah dengan aku bisa memulai lagi, mulai nol dengan kamu. Pada saat itu saya memilih percaya dan saya bangkit dan juga saya dikuatkan dan semuanya selesai. Banyak sekali yang kemudahan dikasih Tuhan. Saya percaya hal tersebut juga akan dikasih Tuhan untuk kalian semuanya yang menonton. Ya, sekilas dulu mengenai khotbahnya, dan di sini saya agak seperti diingatkan kepada Tuhan mengenai doakan kepada yang sedang putus asa, doakan kepada yang sedang mengalami masalah, apalagi ada COVID-19 yang udah ulang tahun ke COVID-20. Dan apapun yang terjadi, masalahmu itu tetap ada Tuhan. Yuk berdoa sama-sama yuk. Ya, hamba berdoa Tuhan Yesus kepada yang menonton Tuhan Yesus, jika dia ada masalah Tuhan Yesus, apapun itu, ada bapak-bapak yang masalah akan pekerjaannya, dia bingung bagaimana bisa menafkahi family-nya. Saat ini juga Tuhan, Engkau kasih sebuah solusi Tuhan Yesus. Engkau kasih Tuhan sebuah pekerjaan alternatif Tuhan Yesus. Saat ini juga Tuhan datang di dalam nama Yesus. Engkau bapak-bapak yang lagi bingung, usia 40-45 tahun, engkau akan dapat pekerjaan minggu depan dan engkau akan ambil itu. Saat ini juga Tuhan inginkan itu terjadi dan engkau akan dapat pekerjaan itu di dalam nama Yesus. Apa berdoa Tuhan Yesus buat anak-anakmu Tuhan Yesus. Ada pasangan-pasangan yang ingin menikah tapi galau. Kenapa galau? Engkau bingung masalah ini. Ada masalah COVID, engkau bingung mau gimana. Apakah mesti di-cancel atau mesti ditunda atau mesti dijalankan? Di sini Tuhan selalu mempersatukan pasangannya. Dia selalu membuat anak-anaknya bersatu. Tuhan menginginkan sebuah pernikahan, bukan perpisahan. Saat ini juga jika engkau mempunyai keyakinan dan dia adalah jodohmu, saat ini juga engkau yang punya planning, jangan cancel. Lanjutkan saja dengan apa adanya, lanjutkan aja. Sebuah pernikahan kudus akan engkau jalani. Saat ini juga I speak your blessing in Jesus name. Now, imani itu, imani itu, imani itu.
Kenapa berdoa Tuhan Yesus Tuhan? Buat anak-anakmu Tuhan Yesus yang sedang galau, yang sedang patah hati, yang sedang jelek hatinya, yang sedang seperti hidup ini sia-sia dan dia nggak tahu mau kemana. Saat ini juga Tuhan Kau kembalikan Tuhan Yesus, kasih mula-mula itu Tuhan saat ini juga pada hati anak-anakmu yang kehilangan kasih mula-mula Tuhan di dalam nama Yesus. Now love will grow now in Jesus name. Kasih itu akan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat dan kembali kepada mula-mula lagi. Kasih saat pertama kau mencintai Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan Yesus buat segala yang menonton, siapapun itu, apa masalahnya juga Engkau berkati. Jadikanlah segalanya indah sesuai dengan kehendak-Mu. Dan ya sekilas dulu Tuhan, thank you banget Tuhan Yesus atas pagi ini, atas penyertaan-Mu, atas doa ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, God bless you, haleluya, amin. Ya, jadi sekilas dulu mengenai God's Word. Di sini akan menjadi awal perjalanan kita setelah kita stop sekian tahun. Dan ya, nantikan semua itu, Tuhan masih ada kebutuhan dengan kamu dan God bless you. Dah.